Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak kalian, ya, zodiak Gemini, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Mei 2022. Oke, reading kali ini sebenarnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing, ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading bulanan kali ini. Jadi sebentar ya, teman-teman. Oke. Oke, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu Ace of Swords, terus 6 cawan, Page of Swords, 4 cawan, oke, kartu Death, The Magician, 3 koin, The Empress, The High Priestess, 2 koin, oke. Oke, terus tema untuk bintang Gemini untuk bulan Mei 2022 adalah kartu Knight of Pentacles, oke. Oke, teman-teman, kalau bisa simak terus videonya sampai selesai, soalnya di akhir video nanti kita akan bahas lagi lebih mendalam bagaimana kisah asmaramu selama bulan Mei nanti, ya. Oke, kita lanjut. Tadi di bawah ada kartu ini, jadi tema untuk bintang kalian ya, bintang Gemini, kartunya ini Knight of Pentacles yang melambangkan orang yang ingin mengejar tujuan dengan perlahan-lahan, dengan penuh perencanaan. Jadi ceritanya Gemini, selama bulan Mei nanti ya, sebagian besar dari kalian mungkin lagi ingin pelan-pelan ketika ingin mengejar sebuah tujuan dan ambisimu masing-masing. Dan kalian tuh akan menyusun rencana dengan sangat matang, sangat mendetail terlebih dahulu sebelum mengejar tujuan tersebut. Ya, jadi semua serba direncanakan terlebih dahulu sebelum ingin mengejar ataupun sebelum ingin melangkah maju ke depan. Ya, misalnya mungkin kalian tuh lagi punya rencana untuk pindah kerja, rencana untuk buka usaha baru, rencana mendekati seseorang, ya, rencana untuk menyelesaikan masalah dan lain sebagainya. Jadi ada sebuah rencana penting yang akan kamu susun, kamu pikirkan secara matang sekali, secara mendalam sebelum mengejar tujuan dan targetmu masing-masing. Ya, jadi memang cukup bagus energinya. Jadi sangat sarankan teman-teman, jangan terburu-buru ketika ingin melangkah maju, lakukan pertimbangan yang mendalam, gunakan waktumu untuk menyusun rencanamu dengan mendetail terlebih dahulu sebelum ingin mengambil keputusan yang penting, ya. Terus lihat di bawahnya di kartu Page of Pentacles yang melambangkan proses belajar. Jadi ceritanya memang selama bulan Mei ada sesuatu hal yang ingin kamu pelajari ulang, teman-teman, sebelum ingin mengambil keputusan. Mungkin dikarenakan apa? Dikarenakan kalian itu mungkin ada suatu hal yang belum pasti, belum jelas, ya. Ada suatu hal yang belum kamu pahami, sehingga kalian tuh lagi butuh belajar kembali. Misalnya mungkin ada yang lagi ingin mempelajari keputusan yang ingin kamu ambil, mempelajari rencana yang sedang kamu susun akhir-akhir ini, ya. Jadi ada suatu hal yang ingin kamu pelajari ulang agar hatimu itu lebih siap ketika ingin melangkah maju, ya. Sehingga nantinya dengan kartu Knight of Pentacles, nantinya kalian tuh lagi ingin menyusun rencana secara pelan-pelan, ya. Pelan-pelan menyusun strategi dan rencana sebelum bergerak maju ke depan dengan kombinasi kedua kartu ini. Oke? Oke, terus bawahnya ada kartu 2 tongkat dan 7 cawan. Oke, jadi ceritanya Gemini, beberapa dari kalian akhir-akhir ini baru saja melewati faktor ketidakjelasan ya, dengan kartu 7 cawan. Jadi ada bentuk ketidakjelasan yang telah kamu alami ketika ingin menyusun sebuah rencana penting, 2 tongkat. Jadi aku lihat kalian itu lagi fokus untuk menyusun rencana penting belakangan ini, akan tetapi mungkin ada suatu hal yang menghalangi rencanamu, ya, dikarenakan faktor ketidakjelasan tersebut. 7 cawan, ya, misalnya mungkin ada bentuk ketidakjelasan soal karir, soal keuangan dan lain-lain yang menghalangi rencanamu. Ini sudah terjadi akhir-akhir ini, teman-teman, ya. Oke, jadi intinya dengan kartu Knight of Pentacles sebagai tema utama, bisa dikatakan selama bulan Mei kalian tuh lagi fokus untuk mengejar tujuan selangkah demi selangkah, dan semua akan direncanakan dengan sangat detail terlebih dahulu sebelum dilakukan. Jadi memang cukup bagus energinya, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di tengah-tengah ada kartu Ace of Swords. Jadi ceritanya Gemini, di minggu pertama nanti beberapa dari kalian mungkin akan mulai berkomunikasi dengan orang lain
ketika ingin mengejar tujuanmu. Soalnya kartu ini melambangkan permulaan baru dalam hal komunikasi dan kecerdasan. Ya, jadi bagian lain mungkin di sini kalian itu akan menggunakan mulai menggunakan cara-cara yang lebih pintar, lebih cerdas ketika ingin menyelesaikan masalah ataupun ketika ingin mencapai tujuanmu masing-masing. Ya, sesuai dengan tema utamamu kartunya Knight of Pentacles. Jadi ceritanya di minggu pertama ada sebuah kejernihan pikiran yang akan muncul dalam pikiranmu, ya, yang bisa kamu gunakan untuk menyusun rencana dengan matang, dengan detail terlebih dahulu. Ya, kartu ini Knight of Pentacles sebagai tema utama. Oke. Terus bagian lainnya, mungkin di sini kalian itu akan mulai berkomunikasi ataupun menggunakan cara-cara lebih pintar untuk mendapatkan tujuanmu masing-masing, dan semua akan dilakukan secara perlahan-lahan dengan kartu Knight of Pentacles sebagai tema utama. Ya. Oke, sebagai tantangannya ada kartu 6 cawan yang melambangkan masa lalu. Jadi ceritanya selama bulan Mei nanti, Gemini, kalian tuh diminta untuk segera menyelesaikan masalah yang sudah terjadi di masa lalumu masing-masing, agar hatimu tuh lebih siap untuk melangkah maju, memulai lembaran hidup yang baru. Ya, mungkin ada sebuah masalah yang perlu untuk segera diatasi, diselesaikan, teman-teman. Kartu ini melambangkan masa lalu. Misalnya mungkin perlu untuk segera menyelesaikan masalah cinta, masalah keuangan, ataupun masalah dalam pekerjaan, ya, agar kalian itu lebih siap untuk melangkah maju ke arah yang lebih baik selama bulan Mei, ya. Oke, terus ada foundation, ada kartu Page of Swords. Jadi artinya selama di masa lalu, ya, beberapa dari kalian mungkin lagi butuh informasi penting, lagi mencari informasi yang kamu butuhkan selama ini. Mungkin kalian itu lagi butuh berita ataupun informasi yang sangat penting. Misalnya mungkin informasi mengenai pekerjaan, informasi dari seseorang, dan lain-lain. Ini sudah kalian lakukan, teman-teman, di masa lalu, ya. Oke. Terus ada Wisdom Pass, ada kartu 4 cawan yang melambangkan ketidakpuasan. Jadi jelas sekali, selama bulan April kemarin, beberapa dari kamu mungkin baru saja melewati rasa ketidakpuasan dalam hidupmu masing-masing. Ada satu bentuk ketidakpuasan yang sudah terjadi. Misalnya mungkin ada yang lagi mengalami ketidakpuasan dalam hubungan cinta, ketidakpuasan dalam karir, dalam keuangan, dan lain-lain. Ya, ada suatu hal yang membuat pikiranmu itu serba kurang puas intinya selama bulan April, ya. Oke, sekarang kita lihat apa fokus utamamu selama bulan Mei. Di sini ada kartu Death. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Scorpio, ya. Oke, kartu Death melambangkan transformasi dan perubahan. Jadi artinya, teman-teman, selama bulan Mei nanti, kalian tuh lagi fokus banget nih pikirannya. Untuk apa? Untuk melakukan perubahan. Perubahan dalam kehidupanmu ke arah yang lebih baik tentunya. Misalnya mungkin ada yang lagi sengaja mengubah cara berkomunikasi terhadap seseorang, mengubah cara ketika mencari uang, mengubah cara ketika ingin menyelesaikan pekerjaan, dan lain-lain. Jadi ceritanya kalian tuh lagi fokus untuk berubah, ya, teman-teman. Lagi fokus untuk melakukan perubahan dalam hidupmu, tentu saja ke arah yang lebih baik, ya. Oke, terus di minggu kedua ada kartu The Magician. Jadi artinya ada sebuah cara-cara yang lebih kreatif yang akan kamu gunakan di minggu kedua untuk mencapai tujuanmu masing-masing. Ya, oke. Terus di minggu ketiga ada kartu 3 koin yang melambangkan proses membangun. Jadi ceritanya memang di minggu ketiga kalian tuh lebih fokus untuk membangun kembali, membangun apa yang sudah runtuh selama ini, membangun kehidupanmu secara perlahan-lahan. Bagian lain mungkin lagi membangun karir, membangun hubungan cinta, dan lain sebagainya. Ya, jadi perlu untuk selalu bersabar karena semua itu butuh proses, teman-teman. Ya, oke. Terus di sini ada kartu The Empress. Jadi ceritanya memang selama bulan Mei, orang lain akan menilaimu terlalu fokus untuk menjaga dan merawat diri sendiri, merawat suatu bentuk hubungan, ya, merawat karir, dan sebagainya. Ini sudut pandang orang mengenai dirimu, Gemini, selama bulan Mei nanti. Ya, terus di sini juga ada kartu The High Priestess. Jadi mungkin ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces, ya. Oke, kartu The High Priestess melambangkan orang yang intuisinya luar biasa tajam. Jadi ceritanya memang selama bulan Mei kalian tuh punya harapan baru, harapan besar. Apa ini harapanmu? Kalian tuh lagi punya harapan agar bisa menggunakan intuisi dan feeling dengan lebih baik ketika ingin mengambil keputusan yang penting, ya. Jadi bagi kalian yang lagi bimbang, yang lagi ragu-ragu, disarankan untuk menggunakan intuisimu sendiri, ya. Soalnya mungkin intuisimu akan bekerja dengan sangat aktif, ya, sangat tajam selama bulan Mei, dan tinggal digunakan saja. Gunakan intuisimu ketika ingin mengambil keputusan yang penting. Oke, ini harapanmu utamamu. Oke, terus di minggu keempat ada kartu 2 koin. Jadi ceritanya di minggu keempat, ya, beberapa dari kalian akan menghadapi sebuah pilihan dan keputusan yang cukup penting, dan di sini kalian itu mempertimbangkan kira-kira keputusan mana yang harus diambil, baik itu dalam karir, dalam bisnis, dalam cinta, dan lain-lain, ya. Jadi kalian itu akan menghadapi sebuah pilihan dan keputusan.
Oke, jadi intinya dengan kartu Knight of Pentacles sebagai tema utama, bisa dikatakan ya, selama bulan Mei nanti, beberapa dari kalian akan mengejar tujuan, fokus untuk mengejar tujuan dan targetmu masing-masing dengan penuh perencanaan. Semua akan direncanakan dengan sangat detail terlebih dahulu, selangkah demi selangkah menuju tujuanmu. Ya, jadi sangat sarankan jangan terburu-buru, lakukan rencana yang matang, lakukan pertimbangan yang mendalam, susun kembali rencanamu, Gemini. Ya, dan mungkin dikarenakan di minggu pertama ada kartu Ace of Swords, jadi di minggu pertama kalian itu tiba-tiba dapat kejelasan baru, bisa berpikir, melihat dengan sangat jelas, memahami dengan sangat jelas apa yang sudah terjadi selama ini, bisa memahami kondisi dan situasi yang sedang kamu hadapi, dan bisa kamu gunakan untuk menyusun rencana dengan lebih baik dengan kombinasi kedua kartu ini. Ya, terus bagian lain mungkin di minggu kedua, The Magician, ada sebuah cara-cara yang lebih kreatif yang akan kamu gunakan ketika menyusun sebuah rencana penting. Ya, oke. Terus bagian lain mungkin di minggu keempat dengan kartu 2 koin. Jadi ada sebuah pilihan nih, keputusan yang harus kalian lakukan di minggu keempat, dan kalian itu akan menyusun rencana terlebih dahulu sebelum menentukan keputusan yang terbaik yang perlu diambil nantinya. Ya, oke. Oke, jadi intinya ya teman-teman, kalau bisa usahakan untuk selalu semangat dan berpikir yang positif. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kisah asmaramu. Jadi saya akan taruh lagi 2 kartu tambahan, ya. Jadi sebentar, teman-teman. Oke. Oke, yang pertama ada kartu ini, The World, dan satunya lagi ini, Justice. Oke, jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra di sini ya, Justice. Oke, jadi untuk segi percintaan Gemini, aku lihat memang beberapa dari kalian selama bulan Mei mungkin akan fokus untuk membuka lembaran cinta yang baru. Ya, ini berlaku untuk yang lagi single dan couple. The World. Ya, misalnya bagi yang lagi single untuk selama bulan Mei, kalian tuh hatinya tuh siap sekali untuk membuka perjalanan cinta yang baru, memulai mencari pasangan yang tepat, ya, kira-kira mungkin kalian itu lagi milih-milih, kira-kira mana pasangan yang tepat untuk dirimu. Bagian lain mungkin lagi belajar untuk move on, mungkin ada yang pernah gagal dalam percintaan, dan selama bulan Mei, hatimu tuh lagi siap untuk melangkah maju, ya, melupakan masa lalu, move on dari seseorang, membuka kembali lembaran cinta yang baru. Jadi kalian tuh lagi siap sekali hatinya untuk menemukan orang yang cocok buat dirimu masing-masing, ya, dan semua itu akan direncanakan terlebih dahulu, soalnya tema utama kartunya Knight of Pentacles. Jadi bagi yang lagi single, kalian itu akan mampu menyusun rencana dengan sangat detail, sangat matang, ya, sebelum mengejar tujuan cinta yang kamu inginkan. Ya, oke. Terus bagi yang lagi couple hampir sama. Dengan kartu The World, aku lihat kalian tuh siap untuk memulai lembaran cinta yang baru bersama dengan pasanganmu sendiri. Mungkin di sini kalian tuh bersedia untuk memaafkan pasangan, ya, mengambil keputusan yang terbaik di antara kalian berdua. Dan lihat di sampingnya ada kartu Justice yang melambangkan keadilan dan kejelasan. Jadi tentu saja ada sebuah kejelasan baru, keadilan yang akan kamu dapatkan, kejelasan dari pasanganmu, ya, selama bulan Mei yang bisa kamu gunakan untuk melangkah maju, memulai kembali lembaran cinta yang baru, The World, dengan pasanganmu masing-masing, ya, dan semua akan direncanakan terlebih dahulu sesuai dengan tema utamamu juga, kartunya Knight of Pentacles. Jadi untuk bulan Mei, bagi yang lagi couple, ya, kalian tuh akan bergerak maju ke depan, ya, mengejar tujuan cinta selangkah demi selangkah, dan semua akan direncanakan terlebih dahulu agar apa? Agar semuanya bisa lebih jelas ke depannya. Justice. Kalian tuh lagi butuh kejelasan. Kalian tuh lagi butuh kejelasan dari pasangan. Semuanya perlu untuk direncanakan agar hubungan kalian berdua bisa semakin jelas ke depannya, ya. Jadi kira-kira seperti itu artinya. Oke, teman-teman, guys, gitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat. Terima kasih sudah nonton, ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.